Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian semuanya dimanapun anda berada. Kalau kalian ngeliat mode ini dan ada tulisannya DU Recorder di sini ada Power Director di bawah sini, sebelah sini. Di sini ada DU Recorder. Berarti gue lagi malas ngedit. Gue pakai handphone aja, pakai DU Recorder, screen recorder, kemudian gue pakai Power Director untuk edit. Jadi semuanya itu gratisan, sehingga ada watermarknya ya. Gue belum bisa beli, jadi gue nggak bisa ngilangin watermarknya. Biarinlah, nggak apa-apa. Di YouTube sih bebas-bebas aja, kalian mau pakai aplikasi apaan aja, mau hasil videonya kayak gimana aja, bisa diupload bebas, free. Oke teman-teman, sebelum lanjut video ini, video apa kalau kalian lihat judulnya adalah gue memberikan suatu panduan ya untuk arus mudik ataupun arus balik ya, karena kemarin nih isunya, bukan isu sih, kabarnya, kalau isu jadi seolah-olah kayak hoax ya ntar ya. Kabarnya nanti akan ada pengalihan arus lalu lintas atau rekayasa arus lalu lintas ya, jadi one way gitu ya untuk arus mudik maupun arus balik. Nah seperti apa sih peraturannya? Gue cari di internet gitu, nggak banyak ya, mungkin ini beredar di WhatsApp. Nah, ada baiknya gue angkat coba ke video, ke YouTube untuk bisa ditonton ya. Mungkin lebih enak kalau ditonton, lebih paham gitu ya, dibanding kalau baca sendiri, karena itu tulisannya kecil-kecil. Kalau ditonton juga mungkin bisa lebih enak didengerin gitu kan. Ya mudah-mudahan video ini bisa membantu. Kok hilang? Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian juga. Sebelumnya, please di subscribe dulu. Di mana ini tombol subscribe di sini. Subscribe channel ini supaya bisa berkembang dan bisa memberikan informasi buat kalian. Apapun itu, lagi ada pesawat ini, kacau. Oke kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam aja kali ya, biar agak sepi. Kita langsung masuk aja ke ini dia, buku panduan one way. Ini dia nih. Kita masuk aja langsung ke dalam biar suaranya nggak berisik ya. Gue tadi di luar. Sebentar ya. Ini pakai recorder doang. Oke. Kita masuk ke ruang kerja seperti biasa. Yes, ini gue gerak-gerakin ya, kalian tahu. Soalnya gue nggak pakai kamera satu lagi untuk mengoperasikan. Ini gue dapat dari grup teman-teman yang mereka juga pengen mudik. Ya, mana ada yang nanya peraturannya apa sih, atau panduannya apa sih, atau nih ganjil genap nggak? Nah ini ada panduannya nih, penerapan kebijakan sistem one way Korlantas Polri operasi ketupat 2019. Mudah-mudahan ini resmi ya, resmi lah ya, ada logo-logonya tuh. Jadi ini bukan kabar hoax. Sekarang ngeri kadang-kadang kayak gini-gini aja ya, hoax tuh bertebaran di mana-mana. Kadang-kadang kabar bener aja dibilang hoax. Oke kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada berapa? 17 slide ya. Mungkin agak lama nih videonya, tapi gue singkat-singkatin aja. Ini tips mudik ya, kita tips ya. Siapkan kondisi fisik jelas, karena kita harus nyetir ya. Kalau yang jadi penumpang sih ya siapkan pantat aja supaya nggak pegel. Jangan lupa isi penuh bahan bakar, karena kemungkinan ya di tol, gue juga belum pernah ke tol Cipali, kemungkinan itu katanya susah banget rest area katanya, yang udah sering. Gue belum pernah, gue cuman sampai, gue soalnya mudiknya ke Bandung sih ya, jadi jarang gue kesana dan belum pernah gue, asli gue masih virgin nih. Nah, untuk tol Cipali dan seterusnya yang katanya mahal banget, itu ratusan ribu bayar tolnya. Oke, yang kedua, aktifkan GPS atau bawa peta dari biar nggak nyasar ya. Ya kalau yang lewat tol dan kotanya nggak jauh dari pintu tol atau destinasinya, nggak perlu aktifin GPS ya, ikutin tol aja nggak akan hilang lah. Periksa kelayakan kendaraan sebelum berkendaraan ya, seperti ban dan mesin segala macam, karena ini perjalanan jauh, mungkin mobil akan panas. Kalau kalian yang radiatornya rada soak, mendingan buru-buru dibenerin sebelum cabut ya.
Perhatikan dan patuhi rambu-rambu lintas serta disiplin dalam mengemudi. Ya nih, terutama rambu-rambu kalau misalkan speed limit ya, kalau di Indonesia tuh masih jarang banget ya orang peduli banget sama speed limit. Kadang-kadang ada tulisannya 100 aja mereka 120, bahkan kadang-kadang di bawah. Jadi speed limit itu perlu kita ketahui bahwasannya di bawah itu juga nggak boleh ya. Misalkan ada tulisannya 60 km ya kan, 80 misalkan, kita 40 juga nggak boleh, karena itu akan mengganggu orang lain. Bisa-bisa orang yang kencang tuh bisa terganggu lah perjalanannya. Jadi speed limit, dan terutama speed limit ya kalau di tol ya, karena rambu-rambu lain tuh jarang. Mungkin ada forbidden, jarang lah ya. Gue sih seringnya lihat speed limit aja 180-100 gitu ya. Nah yang terakhir itu ada cek saldo e-tol. Nah itu penting banget. Katanya buat yang mau balik ke memakai tol Cipali dan seterusnya, gue lupa nih tol apa aja ya, yang pokoknya yang terus aja Cikampek terus itu, siapin aja minimal 2 juta, 1,5 sampai 2 juta itu untuk amannya. Itu menurut temen gue ya. Jadi kalian percaya atau enggak silahkan hitung-hitung aja, udah beredar juga itu harga-harga tol. Mungkin kalau kalian mau request, please komen di bawah untuk harga-harga tol, nanti gue akan cantumin lagi di video yang lain. Oke, lanjut ke slide ketiga. Nih, penerapan kebijakan sistem satu arah one way untuk arus mudik. Nah ini kayaknya baru tahun ini gue dengar kayak gini ya, karena mungkin dipelajari ya sama Polri, sama Korlantas Polri ya, akhirnya dibikinlah tahun 2019 untuk seperti ini. Oke, langsung di belakang untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Nah ini one way-nya dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Waktu penerapan sistem satu arah tanggal 30 Mei, ini udah mulai besok berarti, 30 Mei sampai 2 Juni 2019 ya, jam 8 sampai 21. Oh jadi pas mudik, pas lebarannya ya, kira-kira tanggal 4-5 gitu ya, itu malah nggak ada sistem one way nih, justru dari sebelumnya nih ya, H-2 H- berapa nih, tanggal 30 Mei sampai 2 Juni, waktunya jam 8 pagi sampai jam 9 malam, jadi cukup lama nih. Kilometer 70 gerbang tol Dawan sampai kilometer 263 Brebes Barat, ini jaraknya. Pukul 22 sampai jam 6 diberlakukan normal 2 arah, ini normal ya, jadi di atas jam 10 sampai jam 6 pagi ya, jam 5 sekian itu 2 arah. Jadi kalau kalian yang mau dari Jawa Tengah nih mau ke Jakarta jam 10 malam itu bisa. Kalau misalkan jam di atas jam 8 pagi sampai jam 9 itu kalian akan muter-muter lewat jalan biasa, nggak bisa lewat tol. Penerapan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Nah ini yang perlu dicatat bahwasannya kalian bisa jadi panduan ya jam ini, tapi kadang-kadang nih yang beresiko banget buat kita yang sebenarnya Indonesia itu harusnya stick to the plan aja ya. Ya kadang-kadang gue komplain sedikit ya, kayak di tol di puncak gitu ya, kan ada one way juga sama. Kita udah feeling nih, kita udah tetapin jam sekian masih one way kok ke atas, tiba-tiba pas kita datang tutup. Ini karena ada tulisan ini, penerapan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Oke ya, untuk orang-orang Indonesia gitu ya, tua lah misalkan, ini kenapa nggak one way aja, sepi kok gitu kan, atau balik buka aja kan sepi nih. Tapi sebenarnya itu berpengaruh sama orang-orang yang udah, kita tuh kan sesuai jadwal gitu kan pengennya kan, ternyata pas sesuai jadwal malah berubah. Oke, kita lanjut aja nih ya, slide ke berapa ini. Selanjutnya, saat diberlakukan sistem satu arah, jalur B diperuntukkan bagi kendaraan kecil dan mobil pengangkut BBM. Jalur B itu seperti mana? Kalau kita lihat mungkin selanjutnya ada skenario sistem satu arah arus mudik 2019. Kendaraan yang akan menuju Jakarta dari arah Semarang dikeluarkan melalui exit tol Brebes Barat, melalui Pantura menuju Cirebon hingga Karawang, dan masuk kembali ke tol melalui gate tol Karawang hingga selanjutnya menuju arah Jakarta. Oh begitu. Jadi yang dari Jawa Tengah ini dikeluarin di Brebes Barat, masuk melalui jalan biasa ya, melalui Pantura, terus masuk lagi nanti di Karawang, ditembus di Karawang. Gue belum pernah asli nih, baru bisa masuk tol lagi di Jakarta, model kayak gitu. Nah ini satu, yang lain satu arah nih ya. Jadi di pertengahan dari Karawang sampai Brebes Barat itu satu arah menuju Jawa Tengah. Ini kita masih belum nemu nih jalur B nih. Oke.
Skenario sistem satu arah arus mudik 2019. Kendaraan dari arah Purwokerto menuju Jakarta diarahkan menuju Pantura. Ya, jadi Purwokerto juga gitu ya, menuju Pantura, masuk keluar menuju Pantura untuk selanjutnya menuju Cirebon dan arah Jakarta. Jadi semua diarahkan ke Pantura nih yang di Jawa Tengah. Kemudian, kendaraan yang akan menuju Purwokerto dan seterusnya tidak perlu keluar tol Pejagan. Pengendara dapat keluar tol di Pemalang lalu ke selatan hingga Purwokerto. Oh begitu. Jadi yang mau ke Purwokerto itu keluarnya di Pejagan. Ya mungkin teman-teman yang kampungnya di Purwokerto udah hafal nih ya. Kalau ada perintah bahwa keluar tolnya di Pemalang aja. Oke, let's to slide 9. Pengaturan arus lalu lintas di rest area pada saat pemberlakuan one way arus mudik. Nah, ini baru kelihatan nih jalur A dan jalur B ya. Kita baca dulu. Kendaraan yang menggunakan jalur A dapat masuk di rest area jalur A seperti biasanya atau normal ya, jalur A. Untuk kendaraan yang menggunakan jalur B dapat masuk di rest area jalur B melalui pintu keluar dan dapat melanjutkan perjalanan kembali atau keluar dari rest area melalui pintu masuk. Oh, jadi jalur B itu adalah jalur yang di one way kan atau jalur balik sebenarnya yang dibikin satu arah menuju Jawa Tengah. Jadi kalau di Jakarta nih biasanya kita istirahat itu kan rest areanya kan selang-seling ya. Jadi jalur B kalau di Jakarta itu jalur yang kanan berarti ya. Gitu. Jadi masuknya melalui pintu keluar rest area, keluarnya melalui pintu masuk. Kalau yang di jalur A itu seperti biasa rest area-nya di kilometer berapa aja 18 ya kalau nggak salah ya, 18 ada 37 atau 39 gitu ya, terus 50 sekian. Nah ini yang seperti yang tadi di atas ini jalur B ini pengendaraan BBM dan kendaraan kecil, berarti untuk mobil-mobil kecil, mobil penumpang itu kalian masuknya di jalur B langsung ya, setelah Kerawang itu langsung masuk di jalur yang B, masuk ambil kanan, nanti pasti akan diarahkan. Lanjut. Nah, ini itu tadi arus mudik ya, berarti dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Nah, ini penerapan kebijaksanaan sistem satu arah atau one way. Untuk baliknya, ini kita lihat ya baliknya ya, seperti apa? Apakah sama? Diberlakukan untuk kendaraan dari arah Semarang menuju ke arah Jakarta. Jadi ini sebaliknya ya, seperti tadi ini baliknya. Waktunya adalah tanggal 7 sampai 9 Juni. Jadi H plus kalau lebar tuh kalau salah tanggal 4-an kalau nggak salah ya, berarti H plus 3 lah berarti ya, H plus 3 ke H plus 4 ya. Tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni waktunya itu jam 12 siang sampai jam 24 malam ya, jam 12 siang sampai jam 12 malam nih, 12 jam waktunya ya. Dari kilometer 263 gate tol Brebes Barat ya seperti tadi, seperti pada sebelumnya, sampai ke kilometer 70 gerbang tol Dauan. Jadi bukan Kerawang nih, jadi gerbang tol Dauan. Nanti kita lihat. Pukul 1 sampai jam 11 siang, Sabtu malam sampai jam 11 siang diberlakukan normal dua arah. Jadi ini beda ya, kalau tadi dari Jakarta itu jam 8 pagi sampai jam 9 malam, waktunya itu berapa jam ya? Hitung-hitung ya. Kurang lebih sama ya, 12 jaman ya. Nah, kenapa 10 jam? Tahu lah, ngitung sendiri. Nah, kalau ini waktunya jadi jam 12 siang sampai jam 12 malam. Normalnya itu jam 1 pagi sampai jam 11 siang. Nah, penerapan dapat berubah nih sesuai situasi dan kondisi ya. Sama, ini juga mengkhawatirkan kalau kita udah kita kayaknya baliknya ntar aja lah jam 5 sore gitu, atau ntar lah jam 10 aja. Ini kan kira-kira cukup lah waktunya sampai Jakarta, tiba-tiba mau jadi normal. Itu mengkhawatirkan. Lanjut di arus balik. Sekarang sistem satu arah arus balik 2019, kendaraan dari Jakarta menuju Semarang. Ini kita bicaranya nih karena kan pada pulang semua nih anak kita, baru mau mudik itu tanggal 7 ya, karena mungkin orang tua atau istri atau ya suami bisanya cutinya setelah tanggal 7 karena gantian, mungkin dia orang hotel harus sip-sipan ganti-gantian sama yang lain. Jadi tanggal 7 harus balik ke Semarang sehingga terkena sistem arus balik one way. Nah, kendaraan dari Jakarta menuju Semarang atau Jawa Tengah akan dikeluarkan ke Pantura, lewat Pantura lagi ya.
melalui exit tol Kerawang. Jadi nanti keluar di Kerawang lewat Pantura. Bisa juga ke Bandung nih, sama ya. Pokoknya Pantura tuh bisa ke Semarang, bisa ke Bandung, bisa. Kemudian kendaraan yang menuju Semarang diarahkan melalui Pantura, Subang, Cirebon dan masuk tol Brebes Barat hingga selanjutnya menuju Semarang. Nah, ini ya. Jadi ini mau ke Pantura, mau ke Cirebon, ke Subang, Bandung juga sama ya. Kalau yang bergerak dari tanggal 7 sampai tanggal 9, waktunya jam 12 sampai jam 24 malam, itu akan dikeluarkan dari Kerawang, dari exit tol. Ini kok exit tol sebelum Dauan ya? Kerawang kalau di sini ya. Sorry, kita balik ke slide selanjutnya. Ya, Kerawang nanti akan melalui Pantura menuju Subang dan Cirebon, mungkin ke Bandung. Dari Subang bisa ke Bandung juga ya. Next, ini peraturan rest area untuk one way. Sama seperti tadi, di kendaraan yang menggunakan jalur B dapat masuk dan keluar di rest area menuju jalur B seperti biasa, normal. Dan kendaraan menuju jalur A dapat masuk ke rest area menuju jalur A pintu keluar dan dapat melanjutkan perjalanan kembali atau keluar dari rest area menuju pintu masuk, melalui pintu masuk. Jadi kalau kendaraan yang tadi ya, yang membawa BM dan kendaraan kecil, itu jalur B selalu ya, pergi ya, arus mudik maupun arus balik. Jadi kalau arus mudik, kalau di Jakarta kita ambil yang jalur kanan, yang bisa kita jalur pulang, jalur pulang. Nah, kalau kita pulang dari Semarang menuju Jakarta, kita ambil jalur normal kita yang di jalur B. Sementara mobil-mobil lain seperti bus dan segala macam mengambil jalur sebaliknya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pembatasan operasional angkutan truk selama masa mudik dan balik Lebaran 2019. Dan ini ada mobil-mobil atau truk-truk yang kapasitasnya atau jenisnya seperti ini ya. Kendaraan yang dibatasi operasional selama masa mudik dan balik Lebaran 2019, mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih. Ya, seperti ini contohnya nih, kita bisa lihat ya tuh. Yang bannya ada berapa nih? Pokoknya kalian bisa tahu lah nih. Biasanya mobil kayak gini nih bawanya macam-macam ya, yang bawa gas atau segala macam. Mobil barang dengan kereta tempelan dan kereta gandengan. Nah, seperti ini, lihat modelnya kayak gini. Jadi kalau kalian ada lihat mobil 3 ini di tanggal-tanggal tersebut ya, tanggal 30 besok sampai tanggal 2, kemudian tanggal 7 sampai tanggal 9, kalian seharusnya bisa komplain, kenapa ini bisa masuk gitu ya. Tapi komplainnya kemana juga. Oke, lanjut. Pembatasan operasional angkutan truk selama mudik dan balik Lebaran 2019. Waktu pembatasan operasional angkutan baik truk arus mudik 30 Mei ya, berarti besok, sampai dengan 2 Juni 24. Ya, berarti ini berlaku seperti halnya kita jamnya berlakunya one way ya. Arus balik juga sama mulai tanggal 8 Juni. Oh, arus balik beda nih. Arus balik ini dari tanggal 8 Juni sampai 10 Juni. Padahal kalau arus balik di sini, kita balik lagi ke slide yang sebelumnya. Arus balik di sini, mudah-mudahan ini nggak salah ya. Itu tanggal 7 sampai tanggal 9. Nah, tapi di sini pembatasannya itu malah tanggal 8 Juni jam 00 sampai tanggal 10 Juni jam 24. Jadi kalau misalkan kalian mudiknya di tanggal 7, berarti mobil-mobil ini ada mudik balik, maksudnya balik dari Semarang. Dan kalau kalian baliknya di tanggal 11 ya, jatuhnya tanggal 11 kan, bener kan ya, 7 sampai 11 ya, 7 sampai 9 sorry, tanggal 10 itu mereka malah udah nggak one way, tapi mereka tetap nggak ada gitu nggak ya, bener nggak ya? Ya bener ya, sesuai ini, lihat nih, tanggal 8 Juni sampai 10 Juni. Oke, ya ini nggak terlalu berpengaruh ya, karena yang dibatasi mereka yang harus lihat peraturan ini. Kita sebagai mobil-mobil kecil, mobil penumpang, ikutin jadwal kita aja. Oke, ini ada petanya mudik ya, mungkin nggak terlalu berpengaruh. Kita lihat nih, yang warna hijau-hijau mungkin jalurnya ya, aku juga nggak terlalu ngerti. Dan peta ini juga kita nggak bisa lihat juga nih, karena ini peta
peta ini. Udah habis nih. Ya, ini peta terakhir adalah slide terakhir dari penerapan kebijakan sistem one way. Oke, habis ya. Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk mudik lebaran lebih enak lah ya. Jadi kalian juga bisa tahu kapan aja one way-nya. Ya, seperti catat sekali lagi, one way-nya itu mulai besok untuk mudik ya, mulai besok tanggal 30 sampai tanggal 2 Juni itu jamnya 8 pagi sampai jam 22 malam untuk arus mudik, dan untuk arus balik itu mulai tanggal 7 Juni sampai tanggal 9 itu berlaku dari jam 12 siang sampai jam 24 malam. Oke. Dan nggak ada sistem ganjil genap. Kalau ganjil genap ada mah repot bos, repot asli. Ya, mudah-mudahan ini cukup membantu teman-teman videonya. Terima kasih udah nonton. Dan kalau kalian mau download si PDF-nya tadi, nanti gue kasih di link description link download untuk bisa download PDF-nya. Mungkin biar lebih aman ya dibawa-bawa. Nanti kalau misalkan ada tugas atau apa yang ini kan one way, kalian bisa tunjukin ini saya dapat dari ini gitu ya, atau buat pegangan aja. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Please di like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan kalian yang mudik bisa selamat sampai tujuan, jaga kesehatan, cek kondisi fisik seperti tadi, tips-tipsnya udah dipaparin ya. Jangan lupa berdoa ya, karena keselamatan itu yang punya hanya Allah ya. Kita cuman berusaha. Kalau kalian ditambah plus berdoa, doa dalam perjalanan, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat dan bisa berlebaran bersama keluarga di kampung halaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.